It's working. Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah film dari Netflix yang berjudul Eli. Eli merupakan film horor yang dirilis pada tahun 2019. Dan film ini dibintangi oleh Charlie sebagai Eli, Kelly Reilly sebagai Rose, Max Martini sebagai Paul, dan Lily Taylor sebagai Dr. Horn. Film Eli mengisahkan seorang anak yang mengidap penyakit langka. Dirinya tidak bisa terkontaminasi langsung oleh udara atau sinar matahari. So, bagaimana kelanjutannya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Eli adalah sebuah nama dari anak laki-laki yang mengidap penyakit langka. Penyakit yang dideritanya tidak bisa membuat Eli berada di luar ruangan. Maka jika Eli berada di luar ruangan, tubuhnya serasa terbakar dan mengakibatkan seluruh tubuhnya Eli memerah. Penyakit yang dideritanya memaksa Eli menjalani hidupnya dengan memakai baju pelindung. Lalu orang tua Eli, Rose dan Paul, mencoba untuk membawa Eli untuk berobat ke sebuah fasilitas medis. Fasilitas tersebut berada di sebuah rumah tua yang sudah dimodernisasi oleh pendirinya, yaitu Dr. Horn. Dr. Horn lah yang akan mengobati penyakitnya Eli. Ketika Eli dan orang tuanya sudah berada di tempat Dr. Horn, mereka disambut baik oleh Dr. Horn dan para asistennya. Lalu Dr. Horn memberikan fasilitas untuk Eli, yaitu sebuah kamar dan ruangan yang sudah tidak terkontaminasi dengan udara di luar. Sehingga Eli bisa membuka baju pelindungnya tanpa harus takut tubuhnya terbakar. Eli pun membuka baju pelindungnya dan tidak merasakan apapun seperti orang normal. Sudah itu Eli dan orang tuanya pun berbahagia. Eli dan ibunya saling berpelukan dan menikmati kenyamanan yang sebelumnya tidak pernah Eli rasakan. Kemudian kebahagiaan Eli dan keluarga hanya sebentar. Saat malam tiba, Eli yang sedang beristirahat di kamarnya mendengar suara aneh di luar jendela. Lalu Eli menuju ke jendela kamarnya dan mendapati ada seekor serangga. Setelah itu Eli dikagetkan dengan suatu hembusan nafas di luar jendelanya. Kemudian Eli pun pergi ke kamar orang tuanya dan meminta untuk tidur bersama dengan orang tuanya. Keesokan harinya, Eli menjalani pengobatan pertamanya bersama Dr. Horn. Di dalam pengobatannya, Dr. Horn memberikan sebuah cairan khusus yang akan melawan virus yang diduga telah menyerang kekebalan tubuh Eli. Setelah cairan tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Eli menjalani perawatan yang begitu menyakitkan, sehingga membuat Eli merasa tubuhnya terbakar akibat dari perawatan yang Dr. Horn berikan. Kemudian setelah Eli selesai menjalankan pengobatan pertamanya, Eli bertemu dengan sosok perempuan bernama Haley yang ditemukannya lewat jendela besar di lantai 1 di tempat tinggalnya Dr. Horn. Setelah mereka berbincang-bincang, mereka pun berpisah. Lalu ketika Eli ingin kembali ke kamarnya, Eli mengalami gangguan gaib dari suatu ruangan di rumah Dr. Horn. What are you doing? Kemudian setelah Eli mendapat gangguan gaib, Eli dan kedua orang tuanya makan malam bersama. Di saat itu Eli menceritakan pengalamannya kepada orang tuanya. Namun ayahnya Eli, yaitu Paul, tidak menanggapi pernyataan dari Eli. Kemudian di saat Eli sedang berada di kamarnya, Eli mengalami gangguan gaib lagi. Eli mendapati suatu tulisan, yaitu lie. Setelah itu Eli terus saja diganggu oleh fenomena gaib di kamarnya, hingga kedua orang tuanya Eli datang untuk menyadarkan Eli.
Kemudian, Eli menjalani pengobatan keduanya bersama Dr. Horn dan para asistennya. Dan lagi-lagi Eli harus merasakan pengobatan yang menyakitkan kepada dirinya. Breathe. This is supposed to happen. Setelah menjalani pengobatannya, Eli dan kedua orang tuanya makan malam bersama. Eli bilang ke orang tuanya bahwa selama masa pengobatan, dirinya merasa tidak lebih baik, bahkan malah semakin memburuk. Lalu Eli meminta untuk menyudahi pengobatannya. Namun orang tuanya Eli menganggap bahwa yang dirasakan Eli adalah reaksi dari masa pengobatan. Setelah itu, Eli pun ke kamarnya dan melihat Haley yang sedang berada di luar. Namun saat Eli berada di kamarnya, Eli merasakan fenomena gaib lagi. Dirinya dihantui oleh sosok yang mengerikan. Eli pun berusaha untuk menghindari hantu yang ingin menyerangnya. Eli berusaha untuk bersembunyi di lemari kamarnya. Setelah hantu itu pergi, Eli menemukan kata Lai di pintu lemarinya. Lalu karena kegaduhan yang terjadi di kamar Eli, orang tua Eli dan Dr. Horn memeriksa ke kamar Eli. Setelah itu, Eli membicarakan hal yang dia alaminya bahwa dirinya melihat hantu kepada kedua orang tuanya. Namun mereka tidak mempercayai apa yang dinyatakan oleh Eli. Dr. Horn pun meyakinkan Eli bahwa selama Dr. Horn menangani pasiennya terdahulu, mereka sama sekali tidak pernah membicarakan tentang hantu. Kemudian Eli pun pergi meninggalkan Dr. Horn dan kedua orang tuanya, lalu menemui Haley dan menceritakan pengalamannya kepada Haley. Haley pun mempercayai pernyataan dari Eli bahwa di rumah Dr. Horn berhantu. Haley pun mempertegas bahwa sebelum Eli berada di rumah Dr. Horn, ada anak yang merupakan pasien merasakan seperti yang Eli rasakan. Haley pun bilang ke Eli bahwa anak itu bernama Perry. Namun Haley tidak pernah bertemu dengan Perry lagi setelah Perry menjalani pengobatan terakhirnya. Perry said the longer he was in there, the more clearly he saw them, and he told Dr. Horn that. Kemudian setelah Eli ingin kembali ke kamarnya, Eli mengalami fenomena gaib lagi. Kali ini hantunya terang-terangan menyakiti Eli. Eli merasakan dirinya ditarik-tarik oleh hantu di rumah Dr. Horn. Lalu hantu tersebut menyeret Eli keluar rumahnya Dr. Horn. Karena Eli tidak bisa menghirup udara di luar, maka penyakitnya Eli pun kambuh. Namun Eli berhasil diselamatkan sama Dr. Horn yang sigap menolong Eli. You have to stop it. Hurry! I know about Perry! Let's make our wish. I don't want to make a fucking wish! Setelah itu Eli pun dibawa ke kamar dan ibunya Eli datang ke kamarnya Eli untuk memberikan obat penenang ke Eli. Di saat itulah Eli menyadari bahwa kata yang tertulis di pintu lemarinya yang bertuliskan Lai adalah sebuah angka yaitu 317 jika tulisan Lai dibaca terbalik. Kemudian Eli pun menemui Haley dan memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan sebuah angka yaitu 317. Lalu Eli menyadari bahwa kode tersebut adalah sandi dari pintu di ruangan medis tempat pengobatannya Dr. Horn. Dan Eli berencana untuk memasuki ruangan tersebut untuk mencari kebenaran. Kemudian pada saat jam 1.37, Eli pun memulai rencananya. Eli menuju ke pintu medis dan memasukkan kode yaitu 317. Setelah pintu terbuka, Eli mulai mencari ruangan medis yang menyimpan dokumen-dokumen penting. Lalu Eli pun menemukan dokumen yang berisi daftar pasien Dr. Horn. Dia melihat kebenaran di dokumen tersebut, bahwa para pasien yang terdaftar di dokumen tersebut telah mengalami kematian pada saat pengobatan terakhir, termasuk pasien yang bernama Perry. Sementara itu, orang tuanya Eli berdiskusi perihal masalah kesehatan Eli. Ternyata Paul selaku ayahnya Eli memberitahukan bahwa pengobatan yang dijalani oleh Eli tidak menjamin 100% sembuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Why would you lie to me? Why would you lie to me about that? Setelah mendengar pernyataan dari suaminya, Rose pun ingin pergi meninggalkan rumah Dr. Horn dengan membawa Eli, namun ditahan oleh Dr. Horn. Sementara itu, Eli yang kini mengetahui kebenaran yang terjadi, mencoba kabur dari rumah Dr. Horn dan ingin meyakinkan orang tuanya bahwa Dr. Horn sebenarnya tidak bisa menyembuhkan dirinya.
Namun di saat Eli ingin mengajak orang tuanya pergi, ayahnya Eli menginginkan Eli tetap menjalani pengobatannya. Ayahnya Eli pun menyuntikkan serum ke tubuh Eli. Lalu Dr. Horn dan para asistennya menangkap Eli, lalu membawa Eli ke ruangan medis. Namun Eli berhasil kabur dari Dr. Horn dan para asistennya. Di saat Eli berhasil melepaskan dirinya dari Dr. Horn, Eli ingin menunjukkan dokumen yang dia temukan ke orang tuanya. Tetapi dokumen tersebut sudah disembunyikan. Ibunya Eli pun berusaha untuk menenangkan Eli. Namun Eli mencoba meyakinkan ibunya bahwa Dr. Horn itu jahat. Eli, she knows them! She knows I know! Get back! You are sicker than you Get away realize. from me! Get back, all of you! Kemudian setelah mengungkapkan kebenaran, Eli pun kabur dan menuju ke kamarnya Dr. Horn. Di kamarnya Dr. Horn, Eli melihat foto Dr. Horn sebagai birawati. Kemudian ada serangga yang menuntun Eli ke sebuah tempat. Di tempat itu, Eli melihat sebuah sumur dan sebuah lambang keagamaan. Lalu tiba-tiba Dr. Horn datang dan mengurung Eli di tempat itu. Karena udara di tempat itu belum disterilkan, mengakibatkan Eli tidak bisa bernapas. Jika Eli bernapas, maka tubuh Eli akan terbakar. Kemudian ketika semuanya meninggalkan Eli di tempat itu, Eli pun mau gak mau harus bernapas. Dan akhirnya Eli pun pingsan. Setelah pingsan, Eli tiba-tiba bisa beradaptasi dengan udara di sekitarnya. Lalu Eli pun mencoba meminta dikeluarkan dari tempat dia dikurung. Ibunya Eli, yaitu Rose, mencoba untuk melihat keadaan Eli yang sedang dikurung. Di saat Rose mulai mendekati Eli seperti kerasukan setan. Dirinya tiba-tiba memukul ibunya hingga pingsan, lalu kabur meninggalkan ibunya. Eli seakan-akan sudah kerasukan setan sehingga membuat dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Eli pun berusaha untuk keluar rumahnya Dr. Horn dan menemui Haley yang sudah menunggu di luar rumah. Namun ketika Eli berusaha untuk keluar, Dr. Horn dan para asistennya menangkap Eli, lalu dibawa ke tempat medis. Di sisi lain, ibunya Eli yaitu Rose telah sadar dari pingsannya. Rose pun lalu curiga dengan sumur yang berada di tempat itu. Sumur itu pun dibuka dan Rose menemukan 3 mayat anak-anak dari korban Dr. Horn. Kemudian Rose pun pergi ke ruangan medis dan mengancam semua orang-orang yang berada di ruangan medis. Rose kini sudah mengetahui kebenaran dari Dr. Horn. Lalu dirinya ingin membawa Eli agar Eli tidak menjadi korban dari Dr. Horn. Namun ketika Rose ingin membawa Eli, Paul menahan Rose dan mengambil pisau yang dipegang Rose, lalu memberikan pisau tersebut ke Dr. Horn. Lalu Dr. Horn pun memulai ritual keagamaan. Dr. Horn bilang penyakit di tubuh Eli bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Oleh karena itulah, Dr. Horn mencoba mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam tubuh Eli dengan cara ritual keagamaan. Dengan bacaan-bacaan doa dan air suci yang diberikan Dr. Horn kepada Eli, berharap itu akan membuat Eli sembuh dari penyakitnya. Tetapi ternyata tubuhnya Eli melawan. Dan akhirnya Dr. Horn mengambil tindakan untuk membebaskan jiwa Eli, yaitu dengan membunuh Eli. Namun ketika Eli ingin dibunuh, Eli seperti dirasuki oleh kekuatan iblis, sehingga dirinya menjadi sangat kuat dan mulai melawan Dr. Horn dan juga para asistennya. Kemudian ketika Eli sudah membangkitkan kekuatan iblisnya, Eli mulai menanyakan jati dirinya kepada ibunya. Sambil menggunakan kekuatan iblisnya, Eli pun membunuh Dr. Horn dan para asistennya dengan membakar mereka. Lalu ibunya Eli yaitu Rose mengungkapkan bahwa Eli adalah anak pemberian iblis. Jadi ketika Rose ingin memiliki anak, dirinya berdoa kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak memberikan anak kepadanya. Lalu Rose pun berdoa kepada iblis, maka iblis pun memberikan anak kepada Rose. Dan si iblis bilang bahwa nanti anaknya tumbuh seperti manusia normal. Namun ternyata iblis selalu berbohong. Dan terbukti Eli merupakan manifestasi dari si iblis itu. Dan ketika Eli sedang mendengarkan penjelasan dari ibunya, Paul mencoba membunuh Eli dari belakang. Namun Eli mengetahuinya. Lalu Paul pun dibunuh.
Kemudian ketika sudah dijelaskan jati diri yang sebenarnya, Eli pun mulai membakar rumah Dr. Horn. Lalu ketika Eli dan ibunya sudah keluar dari rumah Dr. Horn, tiba-tiba Haley muncul di hadapan Eli. Di sini Haley menjelaskan bahwa Eli merupakan manusia setengah iblis, dan Haley juga menjelaskan bahwa dirinya juga sama seperti Eli. Yang artinya Haley juga sebagai manifestasi dari kekuatan iblis, dan ketiga anak yang menjadi korban Dr. Horn termasuk manifestasi dari kekuatan iblis, namun mereka lemah. Kemudian Haley menawarkan Eli untuk menemui si iblis yang merupakan ayah kandung dari Eli. Eli pun menyetujui dan mengajak ibunya untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Dan itulah ending dari film ini. Let's go. Oke, segitu aja dari Gamapra. Kesimpulan yang Gamapra dapat dari film ini adalah ada seorang ibu bernama Rose menginginkan anak. Rose pun berdoa meminta anak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan anak kepada Rose. Rose pun meminta anak kepada iblis, dan iblis pun memberikan anak kepada Rose. Terus iblis bilang kepada Rose bahwa nanti anaknya tidak akan seperti iblis. Akan tetapi iblis selalu berbohong. Nyatanya anaknya Rose yang diberi nama Eli tidak bisa hidup normal. Selama hidupnya, Eli selalu memakai baju pelindung agar tubuhnya tidak terbakar akibat menghirup udara bebas. Dan akhirnya Rose dan suaminya yaitu Paul berusaha untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Eli. Namun selama pengobatan, kondisi Eli semakin memburuk. Karena penasaran dengan kondisinya, Eli pun berusaha mencari tahu kebenarannya. Setelah Eli mengetahui kebenarannya, kini Eli menjadi manusia setengah iblis. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau menyimpulkan alur filmnya. Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.